Pada saat ini, Zhan Jinrong juga memperhatikan hal-hal yang tidak biasa, dan mau tidak mau menarik napas dalam-dalam. Ini, apakah kamu mengerti? Qin Yichen tertawa. Untungnya, sangat beruntung. Kekuatan roh sangat berguna. Zhan Jinrong tertegun untuk beberapa saat, tetapi menemukan bahwa ada banyak mata yang membenci dan iri dari dunia perang selatan, terutama 1000 Kaoru, bahkan dengan bibir Sakura. Saya menganggap Anda sebagai teman, tetapi Anda berbicara kepada saya dengan jelas. Qin Yichen meringkuk sedikit memalukan, karena dia tidak melupakan adegan di mana 1000 diblokir di depan dirinya. Tetapi untuk keuntungan keseluruhan dari peperangan utara, dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Selain itu, karena kemampuannya diperoleh, saya tidak mampu membeli spirit power. Dan Zhan Jinrong juga kaget. Pisau ini cukup untuk mempersenjatai sekelompok elit untuk dunia perang utara. Secara khusus, Mu Haoyu memegang tombak perang dan tersenyum. Menurutmu apa yang baik bagiku untuk menemukan Laoyan kali ini? Sudut mulut Zhan Jinrong berkedut. Ini istimewa. Meskipun dia telah mendapatkan sesuatu dalam perjalanan ini. Tetapi dibandingkan dengan Qin Yichen, mereka enggan untuk mengeluarkannya. Celahnya terlalu besar. Zhan Jinrong pergi ke sisi Qin Yichen dan mengambil obat mujarab. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan anakmu? Qin Yichen tidak menyembunyikan, menceritakan satu demi satu dari pengalaman sebelumnya. Tetapi Zhan Jinrong mendengar sedikit keterkejutan. Wajahnya berubah dari waktu ke waktu. Kerangka dan boneka itu membuat Zhan Jinrong juga merasa ketakutan. Saya khawatir itu tidak lebih mudah daripada bahaya yang mereka hadapi. Tetapi ketika Qin Yichen mengeluarkan hasil panen, Zhan Jinrong terkejut. Sungguh aneh. Tidak heran 1000 mata Fei Zeng tidak benar. Lainnya mati-matian Qin Yichen mendapatkan darah. Ketika mengetahui bahwa klan diadu, Zhan Jinrong tidak bisa menahan tawa. Poin kuncinya adalah bahwa Qin Yichen bukanlah transmisi suara, yang jelas tidak bisa lepas dari telinga Gaoling. Awalnya Gaoling masih marah dengan darah dan setelah mendengar ini, dia menatap Wang Lun dengan dingin. Kamu benar-benar memiliki wajah yang panjang untuk yang mulia. Wang Lun menundukkan kepalanya, marah, dan sangat sedih, karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara membantah. Pikirkan kembali baik-baik, tampaknya Qin Yichen benar-benar memperoleh berkat kemampuannya. Sisi peperangan utara dapat digambarkan sebagai kegembiraan. Setelah pertempuran sengit, banyak orang berterima kasih kepada Qin Yichen. Jika tidak ada yang pertama, bila ini mungkin tidak memiliki bagiannya sendiri. Namun, ini harus dihargai setidaknya setelah pertempuran berlalu, dan pemotongan yang seharusnya tidak boleh kacau. Tetapi banyak pembangkit tenaga listrik diam-diam telah memikirkannya, dan mereka harus menyiapkan ucapan terima kasih ketika mereka kembali. Pada titik ini, setelah menceritakan kisahnya, Qin Yichen bertanya, Tuan Kota, apakah Anda menghadapi bahaya? Berbicara tentang ini, corak Zhan Jinrong sedikit berubah, dan bahkan ada beberapa sisa. Bahayanya ada di sana. Kuncinya adalah maafnya harus menjadi rampasan perang terhadap Qin Yichen. Namun, Zhan Jinrong tetap tidak menyembunyikannya. Qin Yichen tidak tahu sampai beberapa saat kemudian bahwa yang pertama sama sekali tidak ditransmisikan ke benua ini, tetapi ke benua lain yang terfragmentasi. Saat melawan Jinrong, mereka juga diserang oleh sekelompok kavaleri kerangka dan monster lainnya. Dibandingkan dengan Qin Yichen, tampaknya kerangka yang mereka temui bukanlah spesies yang sama. Intinya adalah tunggangan kavaleri, meski berubah menjadi tulang kering, masih bisa bergerak. Kami awalnya menemukan benteng yang mirip dengan yang ini. Segera setelah kami merencanakan undian untuk mengirim orang menjelajahi situasi, kami merasakan gerakan di pihak Anda. Omong-omong, Zhan Jinrong dan Qin Yichen sama-sama beruntung. Yang pertama senang dia tidak mendekati benteng. Kalau tidak, jika dia juga bertemu monster haus darah ini, konsekuensinya tidak terpikirkan. Qin Yichen juga lega. Belum lagi apakah Zhan Jinrong bisa lolos. Bahkan jika dia tertunda dan tidak punya waktu untuk mendukung, pembantaian monster sayap 6 mungkin tak terbendung. Qin Yichen menggosok dagunya dan menyatakan serius. Tampaknya benua ini memiliki lebih dari satu benteng. Saya tidak berpikir lebih baik mendekatinya dengan gegabah. Dalam hal ini, bahkan Gaoling pun tidak keberatan. Monster itu baru saja membuat mereka membayar teknik abadi. Kerugiannya sengit. Jika menghadapi bahaya serupa, hasilnya mungkin tidak diketahui. Bahkan Zhan Jinrong dan Gaoling saling memandang. Meskipun mata mereka dingin, mereka tampaknya telah mencapai pemahaman diam-diam. Sebelum mereka dapat menemukan cara untuk meninggalkan tempat hantu ini, saya khawatir mereka tidak akan mudah bertengkar satu sama lain. Qin Yichen melihat sekeliling, dan ekspresi seriusnya berubah berat lagi. Dia ingat bahwa ketika dia masuk, ada sekitar 200 orang di semua perang besar. Tetapi sekarang jumlahnya kurang dari 150 orang. Hampir 10 elit telah hilang di setiap sisi perang. Mungkin ada orang yang tersebar di benua lain yang rusak, tetapi para pemimpin tidak menyebutkannya, dan bahkan Zhan Jinrong tidak terkecuali. Lagi pula, sebagai seorang pemimpin, membawa banyak nyawa saudara, saya tidak dapat mengambil risiko untuk beberapa orang. Intinya, keempat bahaya tersembunyi ini terlalu menakutkan.
Zhang Jinrong yakin bahwa perang di benteng ini saja bukanlah sesuatu yang dapat mereka hadapi. Suasana bermartabat untuk sementara waktu. Meskipun rampasan perang kerangka dan monster tidak biasa, tidak banyak orang yang mau mengambil risiko sekarang. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan. Prioritas utama adalah menemukan jalan kembali. Zhang Jinrong berdiri dan melirik Seribu Jun. Saudara Seribu, saya sarankan agar kita istirahat dulu. Dan setiap jam, gunakan kemampuan kita untuk melihat apakah kita bisa memanggil saudara lain bersama-sama. Setelah istirahat, kita akan menemukan cara untuk pergi. Seribu Jun setuju. Mi yang tidak terkecuali, dan Gao Ling serta Chen Yexiong tidak berbicara, tetapi mereka tidak keberatan. Saat ini, tidak ada yang mau mengkonsumsi lagi. Hanya Qin Yichen yang mengerutkan kening. Dia khawatir. Di mana saya dapat menemukan cara untuk kembali? Tidak ada utas setengah mengangguk sama sekali. Kita harus tahu bahwa jika benua itu dicari dengan hati-hati, saya khawatir itu tidak akan ditemukan dalam 1 atau 2 tahun. Dan sekarang tidak ada yang berani bertindak secara terpisah. Intinya, apakah jalan untuk kembali itu ada di tempat seperti benteng ini? Qin Yichen benar-benar tidak ingin menghadapi monster itu lagi. Semua orang terdiam dan jelas memikirkan hal ini. Yang bisa mereka lakukan adalah bergegas dan pulih. Istirahat ini adalah hitungan hari. Lagi pula, pertempuran keras berturut-turut, terutama cedera dan kekalahan Mu Haoyu dan yang lainnya. Bahkan jika ditambah dengan ramuan, akan membutuhkan waktu untuk pulih. Sementara itu, pihak yang bertikai di semua pihak mengirim orang untuk waspada, dan mengambil harta karun itu setiap 2 jam sekali. Bahkan setelah ragu-ragu, Seribu Jun bahkan mengeluarkan token. Setelah menghancurkannya, awan cahaya pecah di langit, dan saya ingin mencoba membuat orang yang selamat dari Perang Dunia Selatan menyadarinya. Metode ini tersedia di semua dunia perang besar. Namun, sebelum ini, dunia perang utara tidak berani menggunakannya dengan mudah. Lagi pula, 10.000 orang telah dihasut oleh para gangster ketika mereka tidak berada di sekitarnya.